Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aryo Helmi dan saya adalah admin daripada profil Instagram Kiai Haji Zainul Arifin ini. Dan insya Allah pada malam hari ini kita akan mengadakan suatu acara live streaming dengan mewawancarai sutradara muda asal Kerajaan Arab Saudi yang kebetulan adalah keturunan Indonesia. Namanya Anggi Muhammad Maki. Anggi Muhammad Maki ini adalah sutradara muda yang serialnya itu sudah ditayangkan oleh Netflix, dan kebetulan juga acara serial yang disutradarai oleh Anggi ini berjudul Taki itu memiliki lumayan banyak penggemar di Indonesia, terutama para santri yang juga merupakan pembelajar bahasa Arab. Jadi mereka ini belajar banyak dari bahasa Arab itu dengan menyaksikan tayangan-tayangan Taki melalui Netflix. Sebentar lagi saya akan segera mengundang Anggi Maki, yang harus saya tes dulu apakah Anggi Maki ini masih bisa atau fasih berbahasa Indonesia. Kita lihat saja dulu. Sebentar. Halo. Halo, Anggi Muhammad Maki. Sudah bisa join? Can you join us now? Hello. Anggi Muhammad Maki. Are you there? Ya.
Hello, Anggi. Hello. Yes, Anggi. How come I cannot see you, man? Hello. Yes. There we go. There we go. So, Hai Mari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mari. Um, so, what do you want me to call you? Anggi or Muhammad? Ya, saya anaknya Mari aja. Oh, you speak Indonesian. Okay, let me give you a test ya. Mau dites ya. Iya. PDKT artinya apa PDKT? PDKT bahasa PDKT artinya apa? PDKT itu Apa pura-pura coba dekat, artinya ayo? Hah? pura-pura PDKT dekat, pura-pura deket, pendekatan. Ya, pendekatan. pendekatan, PDKT itu pendekatan. pendekatan. Kalau masih suka sama Yes. cewek. Boy, so you still speak Indonesian ya? Iya Oh, you Mari. still remember how to speak Ya, Indonesian? iya Mari. Hebat ini. Yes. Ya. Ya, Apa Anggi, kabar Mari? Anggi, pasti banyak orang ingin tahu bagaimana kau Anggi yang adalah warga negara Arab Saudi, pemegang paspor Arab Saudi, kok Ya. bisa berhubungan dengan Indonesia? Bagaimana itu ceritanya? Jadi ceritanya babahnya Anggi, ibunya Anggi, keduanya orang Indonesia aslinya. Iya, Cuma Babah warga negara Saudi, Om Ari. Karena bapaknya Babah dulu kerja di Saudi sebagai mutawif. Mutawif itu adalah orang yang membantu haji umroh ah, tahun tahun 1930-an atau 40-an kalau nggak salah. Dan suatu hari lagi kerja-kerja gitu, kakeknya Anggi, yaitu bapaknya Babah, ditawarin warga negara Saudi, Om Ari. iya. Akhirnya dia mau karena dia pikir dia pikir karena jadi kebanyakan waktunya kerja di sini jadi diterima warga negara Saudi. Secara otomatis anak-anaknya semua termasuk bapaknya Anggi dapat warga negara Saudi ya Mari. Oh gitu, Akhirnya oke. iya iya akhirnya waktu itu Babah umur 9 tahun atau lebih kecil gitu waktu dapat warga negara. Terus ketika sudah umur mungkin 13 atau 14 tahun dipanggil Babah sama saudara-saudaranya ke Saudi. Oh Gitu. gitu. Kenal apa jadi mulai dari situ terus akhirnya apa namanya flash forward ke depan Baba ketemu ibu di Singapura tahun berapa gitu 70-an kalau nggak salah. Akhirnya Iya. menikah. Pada saat itu Ibunya orang Baba juga Indonesia kan? Ibunya orang iya Indonesia kan, Anggi? iya ibu dari Jakarta. Jadi jadi ketipu lah ceritanya sama Arab nih. Jadi ibu Baba sama ibu ketemuan di Singapura. eh, Apa namanya mungkin jatuh cinta atau mungkin ya pasti jatuh cinta terus menikah. Terus ibu datang ke tinggal di Saudi sama Baba. Tahun tahun 81 Mbak Yaya lahir, terus 84 Ade, terus 88 legenda Anggi Maki lahir. Ya. Iya, oke deh. Jadi Anggi itu resminya lahir di mana dan kapan? Anggi lahirnya di Jeddah, Saudi Arabia, Arab Saudi, tahun 1988. Tanggal 8, ya. Bulan 8. O- Oke, oke. Setelah Ya. Anggi lahir, kemudian bisa nggak diceritain sekilas latar pendidikan Anggi itu apa? Jadi Anggi lahir di Jeddah ya, terus sekolah biasa TK, SD sampai SMA itu semua sekolah Arab.
dan bukan sastra. Jadi itu apa namanya, pelajarannya itu ada macam-macam, ada semuanya Om Ari. Ada biasalah, ada matematika, ada fisika, ada kimia, ada sastra juga. Tapi waktu itu Anggi nggak gitu tertarik sama sastra karena harus banyak ngapalin Om Ari, dan Anggi nggak gitu tertarik gitu ngapalin-ngapalin. Akhirnya sudah lulus SMA, tadinya Anggi mau pengennya sih ikut nerusin sekolah film di Australia, tapi karena waktu itu tidak dapat beasiswa, jadi nggak bisa terbang ke Australia. Akhirnya Anggi masuk universitas di King Abdulaziz University. Itu di sini Om Ari, Jeddah. Alhamdulillah kebetulan dekat rumah Om Ari, cuma 8 menit kalau nggak kalau macet 8 menit, kalau nggak macet mungkin 4 menit. Tapi Di universitas. udah mulai baca-baca buku sastra kan? Jadi bukan hanya Crayon Shinchan aja. Bukan hanya Crayon Shinchan aja. Apa Ya, namanya terus Mari? Iya iya jadi pas pas masuk jurusannya kuliah itu apa? Anggi jurusannya Anggi Jurusannya apa? bisnis marketing. Oke. Iya, bisnis marketing Mari. Terus setelah itu, tapi selagi Anggi kuliah ya Mari, Anggi tuh suka baca buku-buku film, cara nulis, cara sutradara, cara bikin film secara umum. Sebetulnya ketertarikan Anggi kepada filmmaking ini atau pembuatan film udah dari SMP, Mari. Dan coba Oke, tebak apa siapa? penyebabnya? Kenapa, Kenapa Mari? kok Andi tertariknya filmmaking? Padahal kan di Saudi waktu itu belum ada industri filmmaking, belum bioskop aja belum ada. Itu Iya. bagaimana? Kenapa? Jadi jadi tuh pas Anggi di sekolah SMP, Mari, waktu itu emang betul belum ada bioskop. Dan tapi Anggi alhamdulillah tiap tahun tuh, tiap liburan musim panas selama 3 bulan Anggi ke Indonesia. Di Indonesia ini Anggi jalan sama paman yang cukup keren, lumayan Cih. lah, lumayan keren. Dia Mhm. paman ini suka ngajak Anggi, Mbak Yaya, Ade itu ke acara-acara seni kayak konser atau apa namanya tuh, teater, dan juga bioskop. Dari eh, dari acara-acara ini Anggi jadi tertarik sama seni kesenian dan khususnya uh, filmmaking atau cinema Mari. Ya Anggi suka aja, rasanya tertarik aja gitu sama suasananya dari pertama begitu masuk bioskop, para pas nontonnya, ceritanya, terus Omari, Anggi inget selalu Omari kasih review atau kasih pendapat setelah nonton gimana karakter ini, motivasi dia berbuat begini karena motivasinya begini, terus gini, so ada motif-motifnya, ada setupnya di sebuah cerita. Dunia itu jadi Anggi tertarik Omari, Oke. gitu Tadi Omari. Anggi cerita Jadi bahwa ya, ya go ahead, silakan. iya, jadi setelah itu, Jadi tertarik. iya, jadi setelah itu Anggi jadi sering tuh tiap tiap musim panas Anggi selalu ke Indonesia kan sama Om Ari, terus kita sering nonton gitu-gitu. Terus ketika Anggi balik ke Saudi, Anggi coba-coba bikin film pendek sama saudara-saudaranya Anggi, Om Ari. Oke. Kita bikin film pendek pertama yang kita bikin itu sebetulnya nggak selesai, tapi Anggi tertarik gitu. Jadi pada hari pertama begitu, meskipun capek, meskipun banyak yang kekurangan di keperluan-keperluan adegan-adegannya, tapi itu kayaknya Anggi itu senang-senang aja Mari. Jadi ketagihan gitu Mari. Oke, jadi kan kesannya Anggi itu belajar filmmaking itu secara otodidak ya, belajar sendiri ya. Tadi Iya, kata Anggi betul. dari buku-buku dan sebagainya, itu buku-bukunya dari mana? Dapat dari mana? Buku-bukunya Ya, biasanya Anggi sumber beli sumber. dari sebelum dulu sih, dulu Anggi pertamanya bacanya majalah-majalah Mari. Majalah-majalah itu dari Indonesia, pernah yang Anggi beli sendiri dan juga pernah Omari yang kirimin. Dan setelah itu Anggi beli sendiri di Amazon.com Omari. Oke, oke. Iya, ini Jadi terutama Haifa tentang Haifa teknik-teknik Academy. pembuatan film kan? Iya, Ya, jadi ya. Anggi mulai 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 baca, sorry, mulai beli
apa namanya, buku-buku tentang sutradara, penulis skenario dari Amazon lewat online gitu, Mari. Jadi Oke. tuh sampai Eh, sampai 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 tiap kali Anggi ada kelas di kuliah ya, Mari, Anggi bawa dua buku, satu buku mata pelajaran kuliah, satu buku tentang filmmaking. Karena kan oh, kadang-kadang gurunya, kadang-kadang gurunya suka terlambat atau suka gimana gitu. Pada saat atau ada break antara dua kelas sejam setengah jam. Di saat-saat itu Anggi baca buku filmmaking gitu gitu, Mari. oke. Nah, Ya, sekarang film Anggi yang perdana itu apa? Terus perdana udah gitu, maksudnya apa ya, Mari ya? yang oh perdana itu artinya pertama, pertama Oh, sekali. oke. Yang artinya yang sudah dalam keadaan jadi ya selesai sampai bisa dipertunjukkan di depan penonton. Eh, satu film yang kita bikin dan kita tunjukin ke penonton itu tahun 2007, namanya Stick With It. Oke, Stick With It ini kita kita bikinin kayak film premier gitu, Mari, di Jeddah. ya Dan formal. alhamdulillah ya, ha? Formal, secara formal gitu. Jadi Iya, ngundang iya, penonton. iya, iya, iya. Kita kita Oke. bikin premier, kita kita jualan tiket, kita ngundang teman-teman. Alhamdulillah kita sold out, Mari, malam itu. Kebetulan juga mungkin kita juga salah satu orang atau salah satu filmmakers yang satu-satunya yang bikin acara film premier gitu pada saat itu, Mari. Jadi Wow, mungkin iya iya. banyak yang tertarik gitu loh, Mari. Iya, terus dengar-dengar Alhamdulillah. katanya sampai diputar ke Jakarta segala, ke Indonesia Iya, segala. iya, betul loh, Mari. Jadi film Stick With It itu alhamdulillah, kan Anggi cerita sama Mari, terus Om Mari Masya Allah punya kenalan gitu sama anak-anak UI, Universitas Indonesia. Terus gimana-gimana akhirnya kita dapat kesempatan untuk tayang atau untuk screening film pendek ini di UI, sama anak-anak UI. Dan Jurusan sastra. iya, kalau nggak salah, betul, Mari. Iya. Alhamdulillah, alhamdulillah pas kita datang, terus banyak yang datang, banyak yang nonton, dan mereka tuh kayaknya senang banget sama pertanyaan-pertanyaan mereka, karena mereka pada nanya, ya, ini jadi gini ya, apa namanya, anak-anak Arab Saudi di Arab pada bikin film gini. Tapi sebetulnya sih pada saat itu filmnya bahasa Inggris, Omari, jadi tidak pakai bahasa Arab, karena pada saat itu waktu kita bikin film, Anggi sama teman-teman Anggi terbiasa ngomong bahasa Inggris, atau juga karena terbiasa nonton film bahasa Inggris, jadi kita belum belum benar-benar pinter nulis skenario dalam bahasa Arab gitu loh, Mari. Oke. Oke. Iya, Nah, sekarang waktu Anggi membuat film, pasti kan Anggi kadang-kadang harus melakukan syuting misalnya di luar ruangan. Sedangkan pada saat itu industri filmmaking tuh belum populer di Arab Saudi. Apakah ada reaksi dari masyarakat atau bahkan dari otoritas, misalnya polisi atau apa gitu? iya, Apa iya, pengalaman Anggi mengenai itu? iya, betul, Mari. Jadi waktu kita pertama kali mulai bikin-bikin film pendek itu, kita tuh bikin secara namanya guerrilla style. Kita tidak punya izin syuting, kita tidak punya izin syuting di mana-mana gitu, Mari. Jadi kita tuh kita kadang-kadang beberapa lokasi kalau di jalanan kita filmnya diem-diem. Kalau tidak, kalau bukan diem-diem, ketika kita didatengin polisi atau yang punya rumah atau yang tinggal di dekat daerah situ, kita cuma bilang, oh iya, kita cuma bikin film ini untuk urusan kuliah gitu. Kadang-kadang mereka santai-santai aja, kadang-kadang mereka, oh bagus-bagus, terusin-terusin, anak-anak muda bagus, apa ini, berkarya. Tapi kadang-kadang juga mereka nggak terima, terus kita disuruh, kita diusir, terus kita dibebaskan lagi. Satu Iya, pengalaman ya, tantangan ya. iya, Oke, nah sekarang iya. eh, saya ingin tahu bagaimana kelanjutannya. Eh, Setelah sukses film-film kecil, udah mulai punya audiens gitu. Terus kelanjutannya apa gitu? Misalnya Kelanjutan, filmografi Anda tuh seperti apa?
kelanjutannya Anggi sebetulnya pengen pengen bikin terus terus bikin film panjang Mari untuk layar lebar, dan juga Anggi open untuk bikin serial TV juga. Yang penting cerita-ceritanya itu sangat ya jadi apa namanya bisa apa namanya ya Mari nyambung gitu sama penontonnya. Jadi bisa ada connection, ada emotional connection gitu sama penontonnya. Dan untuk jadi yang itu And harus then mulai ya terjadi Mari. itu artinya eh, film-film apa misalnya? Kemudian ada nggak penghargaan yang diterima atau bagaimana? Film-film Anggi selanjutnya eh, seperti apa nasibnya? Ya nasib di tangan Tuhan Mari ya. Of course. Tapi Maksudnya nasib dalam pengertian misalnya Anggi membuat film berjudul apa, kemudian dapat penghargaan apa. Terus udah gitu banyak orang yang suka, misalnya seperti itu. oh jadi film-film yang pernah dapat penghargaan. Ya, Jadi ya pernah sih kita bikin film tahun 2009. Ya di awal dari 2007 kita bikin film tentang Stick With It itu. Alhamdulillah penonton-penonton pada suka dan kita diundang juga ke UI. Setelah itu tahun 2009 kita juga bikin film dan diterima di festival Gulf Film Festival di Dubai Mari. Terus kita menang juara ketiga pada saat itu. Terus Masya Allah. setahun kemudian juga kita juga bikin film dan juga lagi diterima. Jadi itu dari alhamdulillah tahun 2012 juga Anggi pernah bikin film, dan film itu diterima di perlombaan waktu itu ada perlombaan tentang kreativitas di seluruh Saudi. Alhamdulillah Anggi juga menang juara satu pada saat itu. Terus sampai kita dibawa ke Inggris. Alhamdulillah terus tahun 2012 kita bikin Taki Omari. Taki itu di YouTube kita bikinnya kayak serial web series gitu. Terus Oke, ketika ya bagaimana itu riwayatnya bisa masuk YouTube, kemudian bagaimana reaksi eh, penggemarnya gitu, terus ada nggak penghargaan yang diterima dari pihak YouTube-nya? eh, penghargaan mungkin kita dapat pas channelnya Taki melebihi 100.000 subscribers, kita dapat penghargaan itu. Terus alhamdulillah yang paling kita banggain yaitu adalah jumlah penontonnya yang pada suka sama Taki di Arab Saudi utamanya Omari. Iya. Kalau bisa Iya, jadi cerita secara ringkas, Taki itu sebenarnya isinya tentang apa sih? Taki itu ceritanya tentang anak muda yang mau jadi sutradara film di Arab Saudi. Tapi dia mendapatkan masalah ketika rekan kerjanya yang cewek ternyata dia adalah apa namanya tunangan bekas sahabatnya. Jadi di Iya, iya. situ, jadi dia mau tiap kali dia mau bekerja sama-sama pemeran cewek ini, bekas sahabatnya itu selalu ngehalangin Omari. Dari situlah, dari situ mereka suka ada masalah-masalah gitu Omari. Jadi dengan kata lain banyak konfliknya lah ya. Di Iya antara Omari. bubu-bubu kita banyak Iya. konflik-konfliknya. Apakah Taki itu secara umum menggambarkan masyarakat Arab Saudi yang sudah maju, terutama di kalangan generasi mudanya? Artinya berbeda Iya. dengan ini. Iya, alhamdulillah tuh Taki mulai tahun 2012. Pada saat itu kalangan anak muda itu ada caranya, khususnya di Jeddah ya Mari, karena gaya hidup anak-anak muda di Jeddah pada saat itu berbeda sedikit dengan kota-kota sekitar kayak di Riyadh atau di Dammam gitu Mari. Dan pada saat itu Taki itu bagusnya atau yang bikin Taki sukses Anggi rasa itu karena mencerminkan gaya hidup dan gaya pemikiran anak-anak Saudi yang di Jeddah pada saat itu. Dan alhamdulillah sampai saat ini juga Taki jadi
jadi contoh gitu. Jadi orang tuh jadi merasa bangga kalau Taki ini adalah karya yang meng, mengrepresentasi diri mereka, Mari. Asik. Ya, ya. Kemudian sampai seberapa lama kira-kira Anggi bisa menghandle Taki ini? Artinya, Tak, ya, go ahead. Kira-kira ya, berapa jadi lama? Taki alhamdulillah sudah selesai ceritanya, Mari, pada season ketiga yang tayang kira-kira 3 bulan yang lalu di Netflix, Mari. Ya, Iya, eh, jadi itu hmm, bagaimana riwayatnya sampai Taki itu akhirnya eh, end up at Netflix? Gimana ceritanya tuh? jadi alhamdulillah kita kan mulai di YouTube tahun 2012, tahun 2014 kita dibeli sama Channel TV, Mari. Oke, Season keduanya. Terus setelah selesai tahun 2014, kita tadinya mikir mau kembali ke YouTube, tapi karena YouTube sudah berbeda cara uh, financingnya, Mari, kita jadi ya, mikir ya. tunggu dulu deh, jangan ke YouTube dulu, kita pikir cari platform yang lebih cocok dan lebih bagus untuk Taki. Alhamdulillah tahun 2018 perusahaan yang Anggi kerjasama dengan itu adalah perusahaan U-Turn, Mari. U-Turn ini kayak agency gitu, creative agency, dan mereka uh, berhubungan sama Netflix. Kebetulan pada tahun 2018 itu Netflix udah mulai masuk ke market Gulf, Mari. Market apa namanya? Saudi Arabia, Emirat gitu, Mari. Jadi terus mereka itu tahu, sudah dengar gitu soal Taki tahun dari, karena bahwa Taki itu sudah banyak penontonnya, banyak pengikutnya. Jadi semua jadi Netflix berminat untuk beli apa namanya beli rights to air, apa namanya, hak hak tayang di Netflix. Copyright. Ya, ya, ya. Eh, apakah Anggi menganggap diri Anggi adalah seorang selebriti? Sudah sampai ke tahap itu belum? Artinya kalau Enggak, jalan ada yang mengenali Anda, kemudian minta foto bareng, minta tanda tangan. Seperti apa sih selebriti di Arab Saudi, terutama di bidang film? iya. Anggi rasa Anggi tidak merasa selebriti, tapi kadang-kadang ada orang yang negor, hey, saudara Teki ya. Kadang-kadang juga ada yang negor dan minta foto bareng, tapi tidak sesering aktor-aktornya Anggi, Om Mari. Aktor-aktornya Anggi yang di Taki ya. Itulah mereka yang benar-benar selebriti. Itu yang mereka tiap jalan kemana pasti dimintain foto. Iya, Oke, mereka. apakah mereka jadi pemberitaan gosip seperti di Indonesia, di TV, di tabloid-tabloid, sampai ke situ? Kayaknya enggak, Om Mari. Karena ya kayaknya enggak, belum sampai situ. Tapi mungkin uh, soon kali ya. Ya. Oke, Tapi oke. mereka Soalnya, tuh di antara selebriti selebriti Saudi itu mereka juga termasuk udah hampir masuk papan atas. Mungkin bukan yang paling atas ya, Mari, tapi mungkin ya, menengah lah, Mari. Jadi mereka udah termasuk termasuk apa namanya, salah satu terkenal. artis Arab Saudi. Ya, Iya, jadi iya. mereka tuh udah kemana-mana, jadi udah di itu deh, udah diundang kemana-mana, udah dianggap selebriti Saudi, Mari. Iya, iya. Kemudian Ya. bagaimana perasaan Anggi ketika akhirnya bioskop itu mulai bermunculan di terutama mungkin di kota-kota besar ya di Arab Saudi. Bagaimana Iya. perasaannya sebagai filmmaker? Ya, Anggi pasti senang, Mari, karena kan Anggi dari dulu pengen banget bikin film di bioskop, dan Anggi ngerasain gimana kita hidup sebagai sutradara tanpa bioskop. Betapa eh, apa namanya, betapa khawatir gitu loh. Maksudnya apa ini ada masa depannya?
khususnya ibu sama baba kan juga pada khawatir gitu kalau misalnya Anggit nerusin di bidang perfilman ini tapi nggak ada industrinya. Dan ketika bioskop dibuka atau kembali dibuka tahun 2018, Anggi dan teman-teman Anggi yang saudara-saudara juga semua pada senang sekali Mari. Ini menjadi sebuah kesempatan untuk kita terus berkarya dan ya gitulah untuk bisa hidup dari industri ini. Gitulah Mari. Oke. By the way, apakah Anggi termasuk pemerhati film-film Indonesia? Iya Mari. Anggi baru semalam aja nonton Penyalin Cahaya, sebuah karya dari Regas Banduteja. Bagus banget Mari. Ya, Di oke. Netflix. Terus waktu sebulan yang lalu pas ada Red Sea International Film Festival, ada film Indonesia yang ikutan namanya Yuni, karyanya sutradara namanya Camilla Andini kalau nggak salah. Itu juga bagus Mari. Wow, Anda lumayan memperhatikan ya. Ada Iya Mari. ada nggak film yang apa namanya demi Allah aku akan mengawinimu, jangan sampai terjun Iya. seperti Iya, itu. iya, itu kan waktu itu kita nonton di bioskop dan Anggi bilang, Om Mari, kenapa kita harus nonton film ini? Tapi Om Mari yang pengen banget, akhirnya oke Om Nyalain Mari, orang, boleh boleh. Tapi nyalain tapi orang. Anggi juga, tapi sebetulnya Anggi juga ya jadi tuh tahap industri perfilman di tiap negeri pasti ada tahap-tahapnya gitu. Jadi ya Iya, ada iya. film yang bagus banget, ada film yang komersial banget, ada yang biasa-biasa aja, ada yang horor. Jadi ya Anggi tuh jadi bisa, udah nggak apa-apa. Jadi yang macam-macam gitu loh Mari. Ada yang film serius, tapi ya Oke. gitu lah ada saat-saatnya gitu. Kita nonton film serius, ada saat-saatnya kita nonton untuk film santai-santai aja gitu Mari. Eh, ada nggak sutradara yang Anggi senang gitu, yang Anggi anggap favorit, nggak pernah mau miss filmnya? Indonesia ya? Eh, Sutradara, iya, Joko Anwar, salah satu sutradara yang Hah? Anggi selalu tunggu-tunggu karyanya. Heeh. Eh, Riri Riza juga. Oke, itu dari mana Terus Anggi nonton film-film mereka itu? Carilah ya. dulu sih waktu tiap kali yang ke Indonesia, Mari, pada musim panas itu biasanya mereka tayang film-filmnya di bioskop. Dan juga Asik. pada saat itu juga mereka juga jualan DVD-nya, Mari. Tapi bukan bajakan ya, Mari. Kita waktu itu beli DVD asli untuk Indonesia. Iya, Dan iya. itu iya, itu jadi Joko Anwar, Riri Riza, Anggi juga selalu tertarik. Anggi mulai tertarik nih sama film-filmnya Regas Boniteja. Kayaknya dia apa namanya karya-karyanya tuh distinktif gitu, ada unik gitu Mari. Iya, iya. Berbeda lah ya. Iya Melawan berbeda Mari. mainstream. Tidak mainstream. Betul Iya. Mari. Kemudian pernah ketemu langsung filmmaker. Iya kebetulan alhamdulillah Anggi pernah ketemu secara kebetulan sama Riri Riza dan Mira Lesmana Mari. Waktu itu Wow, favoritnya ya? waktu iya Mari. Gimana Anggi ceritanya ada tuh? fotonya. Nggak tahu. Ya, Jadi waktu itu Anggi sama istrinya Anggi, Ahlan kita lagi liburan ke Bali. ya. Terus kita mau nonton film. Sesudah nonton film di bioskop 21, tiba-tiba mereka ada sutradara Riri Riza sama Mira Lesmana sama beberapa aktornya mereka. Ternyata mereka tuh lagi mau premiere untuk filmnya mereka, Mari. Iya, iya. Jadi Anggi samperin, Anggi sapa, terus kita foto bareng. Bisa dilihat fotonya di Instagramnya Anggi. Oke, oke. Sempet ngobrol. Sempet Iya, ngobrol, Anggi. sempet Mari, Oh, sempet. oke. Oke, ngobrol apa misalnya kalau boleh tahu bocorannya? Kita ya Sebagai ya sesama kita filmmaker kan? ya karena Anggi waktu nyamperin sih cuma bilang kalau Anggi tuh adalah penonton fan, jadi penonton pengikut berat dari dulu, dari film Petualangan Sherina, dari film Gi,
Terus 3 itu selamanya. Terus mereka juga nanya, oh terima kasih, terima kasih. Terus nanya dari mana, Anggi dari Saudi. Terus mereka nanya pernah bikin film apa gitu. Terus Anggi bilang, Anggi film panjang belum pernah bikin, pernah bikin eh tapi punya taki, serial taki gitu, Mari. Oke, oke. Eh, Kayak gitu. kemudian apa namanya? Tolong ceritain bagaimana sih proses pembuatan film di masa pandemik ini, atau terberhenti sama sekali, atau tetap berjalan, atau bagaimana di Arab Saudi itu? Eh masih tetap berjalan, Om Ari. Jadi itu di awal-awal pandemi semua berhenti ya. Tidak ada yang keluar rumah, tidak ada yang bisa kerja, tidak ada yang bisa apa-apa. Tapi ketika sudah beberapa bulan ke depan, bahkan kita waktu syuting Taki season ketiga itu pada saat-saat pandemi, Om Ari. Oh begitu. Iya, jadi kita semua pada pakai masker, baik aktornya, baik krunya, terus kita juga jaga jarak. Dan ketika mulai syuting adegan, aktor-aktor mulai buka maskernya gitu. Oke. Eh, Iya, jadi alhamdulillah sampai selesai, Mari. Sebetulnya waktu itu pada saat kita syuting pada saat pandemi itu, Anggi sendiri sempat kena corona, Mari. ya, oke. Dan Anggi terpaksa harus menyutradarai dari rumah. Oh, you're being professional ya, no matter what. Iya, iya, iya. Iya, iya. Jadi itu krunya Anggi, productionnya tuh pada pada nyiapin monitor di lokasi syuting, terus disambung ke rumah Anggi dari rumah kemarin. I see. Itu kenapa? Karena ada deadline yang mesti Betul, Mari. Iya, diselesaikan. betul. Iya, karena ada deadline dan juga karena kan kita kita nggak bisa lama-lama, karena kita tuh harus 15 hari istirahat di rumah. Tapi kan kru-kru aktor-aktornya tidak bisa nunggu 15 hari karena mereka pasti ada nggak bisa kelamaan gitu loh, Mari. Karena sudah pertama ada deadline dan juga mereka juga ada janji lain setelah Teki. Jadi kita nggak bisa lama-lama. Iya, iya, iya. Kemudian apa namanya? Anggi sendiri tertarik nggak untuk berkolaborasi dengan filmmaker Indonesia? Misalnya membuat film Saudi Arabia, Saudi Indonesia. Ya, yes, yes, Anggi sangat sangat pengen banget bekerja sama dengan filmmaker Indonesia. Jadi baik itu Anggi sebagai asisten atau Anggi sebagai sutradara, Anggi pengen banget gitu. Jadi lihat atau sebagai dalam sebagai pengunjung aja gitu di set atau sebagai shadowing. Apalagi kalau misalnya sutradaranya itu misalnya Joko Anwar atau Riri Riza, ya pengen banget gitu. Rasanya gimana sih suasananya di sana? Dan Agis juga sebagai penulis dan sutradara banyak cerita yang kita bisa ceritakan antara dua negara ini, Om Mari, antara Saudi, antara Indonesia. Kayaknya tuh bisa adalah cerita yang menarik yang kita bisa ceritakan dan kita bisa tayangkan dan jual untuk penonton-penonton Indonesia dan juga penonton-penonton Saudi. Gitu loh, Mari. Oke. Nah sekarang saya ingin tanya nih, mungkin orang nggak banyak yang tahu ya, Anggi kan cucu pahlawan nasional ya. Kiai Haji Zainul Arifin adalah cucu pahlawan nasional, tapi sampai sekarang filmnya itu belum ada. Apakah Anggi berminat gitu? Soalnya biasanya film tentang pahlawan itu agak sulit, kemudian juga secara ekonomi mungkin nggak terlalu ini gitu. Tapi pernah Iya. terlintas nggak untuk bikin? Yes, buat Anggi itu alhamdulillah bukan 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 udah minat lagi, Om Mari. Anggi udah merasa seperti kewajiban gitu, Om Mari. Untuk Oh, that's mencerita nice. untuk bikin film tentang Anggut dan ya dan jadi apalagi Anggi sendiri sih secara personal Anggi tertarik sama film-film sejarah, Om Mari ya, atau cerita-cerita sejarah, apalagi kebetulan Anggut Nagi ini adalah sebuah tokoh yang berpengaruh di sejarah Indonesia. Jadi itu kayak udah ditandain, kayak udah
di apa namanya, dikasih sign sama Tuhan. Ya. Hey, kamu harus bikin film gitu. Alhamdulillah, dan kebetulan alhamdulillah keluarganya Anggi di Indonesia semuanya itu, jadi bisa kita, jadi Anggi ada akses gitu loh Mari, akses ke apa aja gitu, jadi kayak akses lokasi syuting, akses sejarahnya, akses ceritanya. Jadi itu sudah di Anggi rasa sudah tersediakan semuanya, cuma tinggal nulis skripnya, cari produser atau cari executive producer, terus syuting deh. Ya. Oke, that's nice. Eh, Omar juga ingin tanya ini, bagaimana Anggi melihat masa depan industri perfilman di Arab Saudi? Apakah bakal banyak orang yang tertarik untuk terjun di bidang itu? Artinya sebagai penghidupan ya, sebagai penghidupan seperti Anggi gitu. Anggi kan Iya, sepertinya fokus sekali di bidang itu, gitu. Dan iya buat Mari. saya itu suatu keberanian. Betul Mari. Iya, Anggi rasa di Saudi sini Mari itu tiap kira-kira tiap 3 bulan, tiap 4 bulan Mari itu ada pengembangan di industri sinema di sini. Baik dari negara yang membantu, jadi baik negara yang ngirim anak-anak muda yang mau belajar skenario, belajar sutradara, dikirim ke luar negeri Mari untuk jadi sutradara atau untuk belajar filmmaking. Dan juga uh, siapapun yang mau bikin film di Saudi, dan ini bukan cuma untuk sutradara Saudi Mari, tapi bahkan juga filmmaker-filmmaker dari luar negeri, dari Amerika, itu mereka diundang untuk syuting di lokasi-lokasi Saudi. Dan Anggi rasa tahun-tahun ke depan itu akan industri sinema Saudi itu akan lebih membaik, akan lebih apa namanya, apa itu Mari kalau mau bilang, Apa? lebih lancar secara finansial, lebih gampang untuk akan digampangkan untuk produksi film layar lebar, baik untuk layar lebar atau TV serial. Oke, that's good. Jadi Anggi sangat sangat optimis di mana Ya. sinema Saudi industri ini menuju kemana gitu. Anggi sangat optimis kemarin. Oke, baik. Ya, Ini agak di luar topik, tapi saya salut banget. Sepertinya Anggi itu eh, berpikir langsung dalam tiga bahasa gitu, dan itu bukan bahasa yang gampang-gampang gitu. Misalnya dari bahasa Arab ke bahasa Inggris, bahasa Indonesia ya. dengan kekhasannya masing-masing. Jadi salut juga Anggi masih Ah, bisa semua bahasa itu. Ngomong-ngomong, ya. gabut artinya apa Ah, gabut? Gabut artinya apa gabut? gabut apa ya, Mari? When you Nggak have tahu, nothing Mari. to do. When you have nothing to do, gabut. I Oh feel iya. so gabut. Perlu dipelancar tuh bahasa gaulnya. Nah, Bisa, kemudian bisa. ada lagi nih Anggi. Serial Taki itu banyak penggemarnya, santri-santri di Indonesia ya. Iya, Kemudian santri-santri ini adalah pembelajar bahasa Arab gitu. iya, Sampai mereka kadang-kadang bikin skit mengulang iya, adegan dari film Taki, iya, kemudian mencoba menghafal dialognya gitu, karena mereka iya, nganggap iya, bahasa Arab di serial ini bagus untuk ditiru dan dipelajari. Nah, coba Anggi silakan menyapa mereka yang belajar bahasa Arab apa namanya lewat serial Taki ini dalam bahasa Arab. Silakan. oke. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يعطيكم العافية كلكم. يعني أنا صراحة، أنا شخصيا وحتى فريق تكي بالممثلين فريق وطاقم الفريق كلنا مبسوطين وفخورين إنكم أنتم بتتعلموا اللغة من خلال تكي. وهذه صراحة إنجاز وفخر لنا. فإن شاء الله تستمروا كمان
في تطوير وتحسين اللغة. فيعطيكم العافية، ومتحمسين جدا إن شاء الله يوم من الأيام نقابلكم شخصيا. Oke, يا ماري. oke, nggak usah يا bilang شكرا. amin ya. Nggak usah bilang amin ya. يا Oke, ماشي ماري. so uh, Anggi, terima kasih banyak sudah menjadi tamu di profil Kiai Zainul Arifin, dan kita semua udah dapat masukan banyak dari Anggi. Kita berharap Anggi akan terus sukses dengan Takinya dan film-film selanjutnya, dan mudah-mudahan cita-cita Anggi untuk mengadakan kolaborasi dengan filmmaker Indonesia kecapean, tercapai. Amin. Terima kasih ya Mari. Oke, Terima kasih. oke, thank you very much again, Anggi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Thank you. Terima kasih ya Mari.